Ya udah malam teman-teman kita langsung aja ya biar cepat selesai juga. Ini lanjut ke Sangyutta Nikaya masih di Sagatawaga Kosala Sangyutta Patthama Puttaka Sutang. Ya, jadi Patthama itu yang pertama. Ini diurai aja lah ya. Patthama. Patthama. Nah, ini A-nya kan nyambung nih. A-nya nyambung. Nah, ini hati-hati ya. Jadi Aputtaka, Aputtaka, Sutta. Nah, ini ya. Jadi yang pertama tidak punya putra, ya tidak punya putra, tapi mungkin kalau di konteks Sutta ini lebih cocok tidak ada pewaris lah, gitu. Ya Sutta ya khotbah, khotbah apa? Tidak punya putra, tidak memiliki putra yang pertama. Soalnya nanti kelanjutannya ada yang kedua, yang kedua. Gitu. Judulnya sama, Aputaka juga. Ya, K ini bisa mewakili memiliki atau juga artinya sifat, bisa juga ya bersifat gitu. Tapi di sini lebih cocok Aputaka tidak memiliki putra, tidak memiliki putra atau tidak memiliki pewaris. Ya, nah ini isi sutanya. Sawati Nidanang ya latar belakangnya di Sawati. Raja Pasenadi Kosala mengunjungi Sang Bagawa di tengah hari. Ya, setelah mendekat dan memberi hormat kepada Sang Bagawa, Upasang Kamitwa Bagawantang Abiwadetwa, ya kan, duduk di satu sisi, Eka Mantang Nisidi, ya kan. Uh, Sang Bagawa berkata kepada Raja Pasenadi yang sedang duduk di satu sisi, ya Eka Mantang Nisinangko Rajanang Pasenadi Kosalang. Raja Pasenadi yang Eka Mantang Nisinang duduk di satu sisi. Bagawa berkata kepada dia, ya kan, etada wocak, hendak kutun utuang, ya kan, dari manakah engkau datang, Raja, Maharaja, atau Raja Agung, atau Baginda, ya, Agatsi, kamu datang di siang hari ini, Diwa Diwasa. Dari mana? Di siang-siang datang ke sini, gitu. Ya kan, datangnya dari mana? Biasanya kalau Sang Buddha bertanya sih, sebenarnya udah tahu gitu ya, cuman untuk membuka pembicaraan, ya kan. Nah, Raja Pasenadi menjawab, Bante, di sana di Sawati, ya kan, seorang perumah tangga hartawan telah meninggal dunia. Ada orang kaya yang Gahapati ya, yang perumah tangga baru meninggal. Aku datang ya setelah mengumpulkan kekayaan tanpa pewarisnya ke istana. Jadi si ada orang kaya meninggal, kemudian kekayaannya nggak ada yang mewarisinya, akhirnya disita oleh raja gitu, ya disita oleh pemerintah lah istilahnya, itu ya. Bante ya, dilanjut ya. Ada bahkan 100.000 keping emasnya, apalagi peraknya. Ah, jadi ternyata ini orang kaya benar-benar kaya gitu ya. Saya nggak tahu ini di terjemahan yang oleh Biku Bodhi 8 juta ya kalau nggak salah ya. Nggak tahu dari mana lah ya. Tapi di cara palinya ya kan Sata Sahasani Hiranya Sewa ya kan. Sata Sahasa 100.000 hiranya itu emas 100.000 keping emas. Nah, kok panah waduh biasa, apalagi peraknya gitu, maksudnya uangnya gitu ya. Tapi di terjemahan Biku Bodhi juga Biku Tanisaro 8 juta, ada yang pakai lak gitu ya. Tapi nggak tahu lah ya, mungkin setelah dikonversi lah mungkin ya, mungkin 100.000 di zaman Buddha dibawa ke money changer jatuhnya 8 juta gitu ya, mungkin ya, nggak tahu kenapa gitu ya. Terjemahan lain di Citra Sentral ya itu 8 juta gitu. Nah, ya jadi menunjukkan ini yang meninggal ini orang kaya banget gitu ya, sangat kaya. Kemudian dilanjutkan, Bante, makanan hartawan perumah tangga itu adalah seperti ini, ya.
Ia makan bubur dedak beserta bubur asam. Nah, ini di zaman Buddha ini termasuk makanan yang sangat apa ya, sangat rendah lah gitu ya, sangat tidak enak, makanan paling murah lah istilahnya. Oke. Pakaiannya adalah seperti ini. Ia mengenakan 3 helai kain rami. Jadi kain rami itu kayak kain karung, artinya juga pakaian itu pakaian yang murah, yang kasar. Ya, kendaraannya adalah seperti ini. Ia bepergian dengan kereta usang atau kereta tua bergerai daun. Artinya keretanya pun udah tua, ya kan? Kalau zaman dulu mungkin keretanya ada atap gitu ya, atap apa pelindung matahari. Ya, kalau yang bagus kan berhias-hiasan gitu ya. Ini cuma pakai daun-daun biasa, daun-daun kering. Artinya hidupnya sangat-sangat sederhana. Gitu ya, makan pun irit, pakaiannya pun yang murah, ya, yang kasar, kendaraannya pun yang sederhana, sangat itulah ya, sangat murah punya, sangat tua gitu. Ya, jadi aneh gitu ya. Kenapa orang sekaya ini istilahnya tapi hidupnya kok begitu amat gitu loh. Hidupnya kok sangat irit-irit amat gitu. Ya, Sang Buddha menjawab, demikianlah Baginda, memang demikian Baginda. Ya, seorang rendah ya asap purisa. Asap purisa ini orang yang tidak baik lah atau ya seorang rendah. Setelah memperoleh kekayaan berlimpah, ia tidak membuat bahagia dan gembira dirinya. Ya, dia tidak menikmati kekayaannya gitu itu ya. Ia juga tidak membuat bahagia dan gembira ibu dan ayahnya. Tidak menggunakan kekayaannya untuk kebahagiaan orang tuanya ya. Ia tidak membuat bahagia dan gembira istri dan anak-anaknya. Tidak membahagiakan istri dan anak-anaknya dengan kekayaannya. Juga tidak membuat bahagia dan gembira budak pekerja dan pelayannya. Ya, juga tidak membuat bahagia dan gembira teman dan koleganya, teman-teman sejawatnya lah, ya. Jadi ia tidak menggunakan kekayaannya untuk dirinya maupun keluarganya maupun temannya atau pekerjanya gitu, ya. Ia juga tidak menyokong persembahan yang mendukung kesejahteraan spiritual kepada para petapa dan brahmana. Artinya ia tidak menyokong para apalah kaum kaum rohaniawan, kaum spiritual gitu, ya. Menuju surgawi, ya, persembahan yang bisa membuatnya menuju surgawi, membuahkan kebahagiaan kondusif menuju alam surga, ya. Demikian kekayaannya tidak digunakan dengan benar. Raja-raja mengambilnya, atau pencuri-pencuri mengambilnya, atau api membakar, atau banjir menghanyutkannya, atau ahli waris yang tidak disukai mengambilnya. Nah, demikianlah Baginda. Kekayaan itu tidak digunakan dengan benar, menjadi sia-sia, tidak berguna. Ya, maksudnya selama hidup, walaupun punya kekayaan demikian besar, tapi tidak dinikmati oleh dirinya sendiri, ya kan? Tidak juga digunakan untuk keluarga, teman-teman atau apa kerabatnya gitu ya. Juga tidak berdana kepada para samana dan brahmana, para petapa dan brahmana, sehingga tidak digunakan untuk membuahkan kebahagiaan yang akan melanjutkannya ke kehidupan berikutnya yang baik. Gitu. Ya, intinya begitu. Ya, oke. Buddha kemudian memberikan perumpamaan. Misalkan Baginda, ya, di suatu tempat yang tidak dihuni manusia, yang tidak ada manusianya, terdapat sebuah kolam teratai yang berair jernih, sejuk, menyenangkan, bersih dengan tepian yang indah. Ya, jadi ibaratnya ada satu kolam yang sangat bagus, airnya jernih mata air lah, misalnya ya, sejuk, menyenangkan, bersih airnya. Ya, tapi tidak ada orang yang akan mengambil air itu atau meminumnya atau mandi dengan kolam itu ya, atau menggunakannya sebagaimana selayaknya. Ya, demikianlah Baginda, air itu tidak digunakan dengan benar, jadi sia-sia, tidak berguna. Gitu ya.
Demikian pula Baginda, ya, seorang rendah asap purisa, ya, setelah memperoleh kekayaan berlimpah, nah ini titik-titik pengulangan di atas, ya, ia tidak menggunakannya untuk membahagiakan dirinya, menikmatinya, juga untuk keluarga dan lingkungannya lah, ya, juga tidak untuk berdana kepada yang orang-orang yang baik, ya, kepada orang-orang yang melaksanakan kehidupan spiritual, ya, yang mana jika ia melakukan itu, ya akan mendukungnya menuju kehidupan yang baik di alam berikutnya, surgawi, ya kan, membuahkan kebahagiaan kondusif menuju alam surga. Ibarat kolam, ada satu kolam yang bersih, airnya sejuk, bersih, bisa diminum, bisa buat mandi, tapi nggak dimanfaatkan, gitu, ya. Nah, lanjut ya. Tapi seorang yang baik telah memperoleh kekayaan berlimpah, ia membuat bahagia, gembira dan dirinya. Ya, kebalikan dari tadi, ya dari yang atas tadi, ya. Ia bisa menikmati kekayaannya. Ia juga bisa membuat bahagia ibu dan ayah, keluarganya lah ya, pekerjanya, teman-temannya, ya kan. Ia menyokong persembahan yang mendukung kesejahteraan spiritual ya kepada para petapa dan brahmana, ya, yang menyokongnya akan menuju ke surgawi, membuahkan kebahagiaan kondusif menuju alam surga. Demikian kekayaannya digunakan dengan benar, ya kan? Tidak sia-sia, ya kan? Misalnya punya kekayaan tidak dinikmati, tidak buat berdana, setelah meninggal ya diambil raja atau dicuri atau terbakar atau banjir menghanyutkannya atau malah diambil oleh ahli waris yang tidak berguna, gitu, ya. Nah, perumpamannya di suatu ini yang sapurisa ya. Nah, ini tidak hanyut, tidak disita ya. Ini tadi ya, ini yang dimanfaatkan dengan benar. Misalnya di suatu tempat ada kolam yang teratai yang berair jernih, sejuk, ya kan, bersih, tapi dimanfaatkan air itu, ya kan. Orang mengambil air itu meminum, mandi atau menggunakannya sebagaimana selayaknya, sehingga air itu berguna. Nah, air itu perumpamaan untuk kekayaan harta itu, ya. Nah, kemudian demikianlah seorang yang baik ya memanfaatkan, seperti ibaratnya memanfaatkan air dengan baik, juga memanfaatkan kekayaannya untuk dinikmati, juga untuk istri, anak, ya, keluarga, untuk para pekerja dan teman-teman koleganya, gitu, ya, dan untuk berdana juga, ya, semua ini juga bagian dari dana ya, memberi kan, gitu ya. Nah, ya, jadi kalau tidak menggunakan kekayaannya dengan baik, ibaratnya ada air yang bersih tapi mubazir, nggak dimanfaatkan. Kalau memanfaatkan kekayaan dengan baik, ibaratnya manfaatkan air yang bersih, berguna, tidak sia-sia. Nah, ini Sang Buddha mengakhiri dengan sebuah syair, ya. Bagaikan air sejuk di tempat yang tidak ada orang, amanusatane, ya, di tempat yang tanpa orang, amanusa, ya, tidak akan diminum menjadi kering. Air kalau dibiarin kan lama-lama kering ya, nggak dimanfaatin. Demikianlah seorang rendah asap purisa setelah memperoleh kekayaan, tidak menikmati juga tidak memberi. Ia sendiri tidak menikmati newat tanah. Dia sendiri ya, ia sendiri. Newa atana, ia sendiri. Tidak menikmati dan juga tidak memberi. Newat tanah bunjati, tidak memakan, tidak menikmati, no dadati, juga tidak berdana, tidak memberi, ya. Tetapi seorang bijak dan pandai, ya, diro ca winyu adi kami boge, setelah memperoleh kekayaan, setelah mencapai kekayaan, ya, so bunjati, ia menikmatinya dan melakukan kewajibannya. Nah, ya, jadi di sini tersirat seorang yang memiliki kekayaan, setelah memperoleh kekayaan ada kewajibannya gitu ya, kica karo cahoti, ada kewajibannya. Ia setelah menyokong Sonyati Sanggang Nisabo Baritwa, ia setelah menyokong
kumpulan kerabatnya. Nah, nyati sanggang kumpulan, ya. Nyati sangga kumpulan kelompok nyati kelompok kerabatnya, ya. Tidak tercela, ya. Anindito sagang upeti tanang. Pergi ke alam dan kondisi surgawi, ya. Jadi kalau memanfaatkan kekayaan hartanya dengan baik, ya, menyokong kerabat-kerabatnya gitulah ya, di dana ada berdananya juga, dia tidak tercela dan setelah meninggal pergi ke alam dan kondisi yang baik, kondisi surgawi gitu ya. Nah, seperti biasa saya suka dari komentar juga ya, ambil, tapi nggak banyak sih ya di sini yang bisa diperoleh gitulah ya. Di tengah hari, di siang hari, pada saat tengah hari, kekayaan, ya kan, tadi kan, Sapeyang itu Danang, harta, ya kan. Tadi kan dibilang dia punya 100.000 emas, ya, keping emas, apalagi peraknya, lebih banyak lagi istilahnya. Maksudnya apa? Apalagi peraknya. Maksudnya, apalagi kekayaan uang dan logam mulia, koin, ya, koin padat berlubang dari jenis emas, perak, tembaga, perunggu, besi. Artinya menjelaskan batasan adalah sebanyak ini. Artinya segitu kayanya gitu loh ya, banyak sekali gitu ya. Cuman koin padat berlubang ini ya saya kira-kira aja ya. Soalnya sepertinya di kampus agak susah ini ya. Suwana ya kan, Suwana emas, rajata, perak, tambah loha itu tambah tembaga ya. Tembaga bukan sedih saya ketik ya. Nah, ya tembaga, kala loha itu perunggu, pala besi, kaca paka ini sebenarnya berlobang ya, berlobang tengah. Jadi kayak mungkin uang-uang zaman dulu lah ya, yang uang Bali pernah lihat nggak? Itu koin tengahnya ada bolong gitu ya. Mungkin itu uang zaman dulu seperti itu ya. Mungkin saya nggak terlalu yakin juga ini ya. Nah, jadi maksudnya uang koin-koinnya itu banyak sekali, hartanya banyak sekali uangnya, ya. Bubur dedak, makanan dari bubuk sekam. Nah, ini makanan yang rendahan lah ya, kana jaka ya. Ini kayak sekam itu ya mungkin kulit padi ya mungkin ya. Sekam kulit padi masih dijadiin makanan, bukan padinya ya. Kemudian bubur asam beserta bubur nasi asam. Mungkin nasi yang kemalaman kali ya, udah basi mungkin ya. Kemudian rami dari kulit ya, kulit kayu lah ya, kulit rami gitu ya, kulit bahan karung lah sepertinya ya. 3 helai kain rami, 3 potong, dia punya pakaian 3 potong dengan menjahit 2 potong menjadi jubah dalam, ini pakaian dalamnya ya. Orang rendah, orang inferior, maksudnya ya, ini penjelasan. Nah, menyokong kesejahteraan spiritual yang tadi ada kan ya, dia menyokong kesejahteraan spiritual. Nah, itu yang udah gika ya, udah gika itu ya. Artinya menyokong kesejahteraan yang mencakup buah berdana dalam berbagai alam-alam kehidupan selanjutnya yang tinggi di atas ya. Jadi kalau dia berdana itu akan membuat dia dalam kehidupan selanjutnya sejahtera gitu loh ya, di alam-alam surgawi, di alam-alam yang baik. Menuju surgawi menghasilkan kelahiran selanjutnya kesejahteraan surgawi di sana. Bisa menghasilkan kebahagiaan di tempat kelahiran kembalinya. Kondusif menuju alam surgawi, mencapai kelahiran kembali yang baik, tertinggi dengan penampilan surgawi dan sebagainya. Ya, penampilan yang ya jadi dewa lah istilahnya. Demikian juga sebaliknya, jika tidak menyokong pemberian persembahan. Artinya kalau dia tidak berdana ya tidak akan sampai ke alam-alam surga. Gitu ya. Air menyenangkan, air yang manis, air jernih, air yang bersih, di mana tempat ombak pecah. Ini saya juga nggak ngerti maksudnya. Mungkin di tempat ombak di pinggir pantai lah bersih gitu mungkin ya. Impian tempat indah,
Nah, orang tidak mengambil juga tidak mengisi mangkuk dengan air yang jernih tersebut menggunakan sebagaimana layaknya, tidak menggunakan selayaknya air tersebut, apapun yang selayaknya dengan air dipergunakan, gitu ya. Nah, kemudian melakukan kewajiban. Nah, tadi kan ada kicakaro kan, artinya diri sendiri menjalankan tugas dan pekerjaan, menikmati kewajiban dan kebajikan yang seharusnya dilaksanakan, memberikan derma, memberikan dana. Jadi arti apa komentar ya menerangkan yang tadi ya itu eh, punya kewajiban kan tadi kan ya, mana tadi ya, inilah dari palingnya aja. Nah, kicakaro ya tugasnya, ada kewajibannya apa, yaitu melaksanakan tugas-tugasnya dan pekerjaan, menikmatinya juga, dan melaksanakan kewajiban dan kebajikan yang harus dilaksanakan ya. Ada tugas, ada kusala juga, ada kebajikan yang harus dilaksanakan, yaitu memberikan derma ya. Jadi intinya ya jika punya kekayaan ya harus ada tugas-tugas yang dilaksanakan, kewajiban yang harus dilaksanakan, antara lain berdana, itu antara lain melaksanakan hal-hal yang bajik gitu ya, kusala kita karo, kewajiban yang bajik ya, kataba kita karo, tugas kewajiban gitu ya. Nah, itu ya. Jadi sekarang kita coba telusuri sapurisa dulu ya, sapurisa. Sapurisa. Ya, tadi kan ada kata sapurisa, orang bajik, orang baik gitu ya. Ini maksudnya apa gitu ya? Ini di banyak di banyak suta lah ya, di banyak referensi juga. Ini biasanya untuk orang suci ya, Arya gitu ya. Ya dari Sotapana sampai Arahat. Nah, tapi di suta ini ya, coba kalau kita pikir-pikir, ya kan, ini orang yang memiliki kekayaan, ya kan, ini ya, orang yang bijak dan pandai. Setelah memperoleh kekayaan, ia menikmatinya dan melakukan kewajibannya. Kalau disebutnya, misalnya ini sebutan untuk arahat gitu ya. Kira-kira arahat masih menikmati kekayaannya gitu ya? Masih punya nggak? Ya punya kekayaan mungkin bisa, tapi ya biasanya arahat itu kan umumnya lah ya, eh, udah pabajita ya, udah meninggalkan kehidupan rumah tangga gitu ya. Tapi ini uniknya Sapurisa ini dia masih bisa menikmati kekayaan gitu ya, dan tapi juga melaksanakan kewajibannya. Nah, berarti ini juga ya mungkin ya kalau Sotapana masih oke, Sakadagami masih bisa lah ya, Sakadagami bisa ya, masih menikmati kesenangan indera kan biasanya ya. Sakadagami udah enggak ya. Nah, ini dia masih menikmati ya, mungkin Sotapana termasuk. Tapi kalau Putu Jana misalnya orang biasa bisa nggak termasuk di sini? Nah, ini jadi bahan renungan juga ya. Sepertinya ini juga merujuk kepada ya orang-orang baik, pasti orang-orang bajik, tapi yang masih putu jana, yang masih bisa menikmati kekayaan kan gitu ya. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita lihat di terminologi Sapurisa untuk ini arahat misalnya ya, atau mungkin ini sepertinya Sotapana ya. Kita lihat di ini Ratana Sutta nih, Ratana Sutta. Ya, ini kurang. Ratana Sutta. Ini ada di Ratana Sutta. Ini ada satu bait ya, satu bait ini bagus nih. Yakin dakilo patawi sitosia ya. Yatha indakilo, seperti sebagaimana indakila. Indakila itu tiang kota ya, tiang kayaknya seperti mungkin zaman dulu kan batasan kota atau ibu kota itu ada benteng. Bentengnya biasa gerbangnya kan ada tiang gitu ya. Nah, tiang yang Patawi Sito tertanam di Patawi
ya, patawi itu tanah, tertanam di tanah, ya, seperti apa ya, seperti bagaikan tiang yang tertanam di tanah gitu, ya, kokoh di tanah. Ya, Tatubi watehi asam pakampio, ya, wata itu angin, ya, angin dari empat, ya, asam pakampio tidak goyah oleh angin dari empat angin, dari empat penjuru lah istilahnya, ya. Jadi bagaikan tiang yang tertancap di tanah yang kokoh, ya, tidak goyah, tidak bisa digoyahkan oleh angin empat penjuru. Nah, satu pamang sapurisang wadami, ya kan? Aku katakan tatau pamang itu adalah perumpamaan untuk sapurisa. Nah, ya, orangnya kokoh gitu, ya, tidak goyah. Yo Arya Satsani aweca pasati, ya, ia melihat kebenaran mulia, dan aweca itu ya tidak goyah juga bisa, atau menembus, ya, ia melihat dan menembus kebenaran mulia. Nah, ini, ya, aku katakan ini adalah sapurisa, perumpamaan untuk sapurisa, untuk orang badik, ya, yang tidak goyah lagi gitu, ya. Idampik sangge ratanang panitang, ya. Jadi ini adalah permata terunggul dalam sangga, ya. Nah, etena satsena suwati, dengan kebenaran ini semoga Anda bahagia. Jadi sapurisa di sini ya pasti merujuk yang udah menembus atau paling tidak goyah lagi dalam empat kebenaran mulia. Nah, ini adalah untuk orang suci, ya. Memang banyak sih ya sapurisa ini, kebanyakan merujuk kepada orang suci, ya. Kemudian ada lagi misalnya untuk arahat, ya, ini ya. Pancak kande parinyaya, ya, yang sudah sepenuhnya memahami parinyaya, ya, 5 kelompok, 5 agregat pancakanda, ya. Satta sandama gocara, ya. Gocara ini artinya dia wilayah pengembaraan, ya, artinya dia sudah tidak suka lagi hal-hal yang lain. Ibarat sapi misalnya, ya, makannya di ladang padang rumputnya sendiri, nggak pindah-pindah lagi gitu loh. Jadi ini perumpamaan untuk orang yang menjaga indera-inderanya, ya, dia sudah tidak tertarik lagi dengan hal-hal yang lain. Nah, dalam hal ini wilayahnya hanya dhamma sejati, ya, satta ada 7 ya katanya gitu, ya. Ada dhamma sejati, wilayahnya hanya dhamma sejati aja gitu, ya. Nah, ini adalah perumpamaan, ya, ini adalah sapurisa yang patut dipuji, pasang siang, ya, orang sejati, orang baik yang patut dipuji, ya. Putra Buddha Saorasa, putra dari Buddha gitu, dikatakan sebagai putra Buddha yang berhak gitu, ya, yang benar. Nah, ya, ini sapurisa ini adalah untuk arahat gitu, ya. Nah, ini lupa dikutip, ya. Oke. Nah, jadi bisa sih kita buka aja, ya. Open. Ini muncul nggak, ya? Masih di Word, masih di Word. Masih itu, ya. Berarti harus ini, ya. Oke, bentar. Nah, ya. Karena tadi menjelang detik-detik terakhir baru bikin, ya. Jadi nggak sempat ngutip-ngutip lagi, ya. Udah babak tambahan tadi bikinnya. Nah, oke. Sekarang sapurisa, ya. Coba kita lihat. Nah, inilah, ini aja sih, ya. Gede, ya, lebih enak lah. Oke. Nah, ini sapurisa, seorang manusia sejati,
ya, Sapurisa atau manusia baik ya, memiliki kualitas-kualitas baik. Nah, ia bergaul seperti seorang manusia sejati, berkehendak seperti manusia sejati, memberi nasihat, berbicara, bertindak, menganut pandangan, memberikan persembahan, berdana, gitu. Ya, juga dia punya berteman, bergaul dengan para petapa Brahmana, ya kan, memiliki hiri otapa, ya kan, terpelajar, bersemangat, penuh perhatian, bijaksana. Itu adalah bagaimana seorang manusia sejati bergaul seperti seorang manusia sejati. Ini apakah perlu seorang sotapana untuk ini? Itu ya, seorang yang memiliki pergaulan yang baik, memiliki satda, memiliki hiri otapa, ya kan, terpelajar, bau suta, bersemangat, penuh perhatian dan bijaksana. Nah, ini faktor-faktor untuk sotapana, betul, ya kan? Tapi nggak harus orang sotapana kan, gitu ya. Orang baik yang biasa, ya, tapi sapurisa orang baik gitu ya juga bisa justru dengan memiliki kualitas inilah dia bisa menjadi sotapana, ya kan? Nah, kemudian misalnya, bagaimanakah seorang manusia sejati berkehendak seperti seorang manusia sejati, ya kan? Tidak menghendaki penderitaannya sendiri, tidak menghendaki penderitaan makhluk lain atau keduanya. Inilah manusia sejati berkehendak seperti seorang manusia sejati. Sapurisa, ya kan? Ya nggak harus sotapana juga ya ini ya. Asal orang yang baik ya bisa juga seperti ini. Nah, memberikan nasihat gimana? Tidak akan memberikan nasihat demi penderitaan atau makhluk lain juga. Ya kan? Berbicara bagaimana? Menghindari bertindak gitu ya, menghindari membunuh ya, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak asusila. Nah, ini tidak melanggar sila ya. Manusia biasa ya bisa juga gitu ya, nggak harus orang suci kan. Ya, kemudian menganut pandangan benar. Ya, ini juga nggak terlalu inilah ya, nggak harus merujuk kepada orang suci gitu ya. Sotapana minimal misalnya. Tapi ya memang ini faktor-faktor ini perlu untuk mencapai sotapana gitu ya. Persembahan berdana ya kan. Sebagaimana seorang manusia sejati memberikan persembahan seperti seorang manusia sejati, memberikan persembahan secara teliti seksama yang dengan tangannya sendiri atau langsung ya, dengan menunjukkan penghormatan, memberi persembahan yang berharga, memberi dengan ada pandangan benar. Nah, ini juga ya memang sih faktor sotapana juga, tapi nggak harus juga kan gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dia bergaul, nah ya sama seperti itu. Ya, jadi ya kalau menurut saya ya Sapurisa ya nggak melulu harus apa orang suci gitu ya. Seperti tadi masih bisa menikmati kekayaan, ya juga dia bisa punya kualitas-kualitas yang baik, ya tidak melanggar sila, ya memang yang sempurna ya sotapana gitu ya, tapi secara umumnya bisa juga gitu ya seorang putu jana. Oke, kemudian lanjut ya, lanjut lagi berarti ke sini ya. Oh ya, oke. Nah, manfaat berdana ya. Tadi kan jadi ini terminologi Sapurisa ya, manusia sejati, manusia baik, manusia yang bajik. Nah, oke. Kemudian manfaat berdana ya. Tadi kan disinggung ya, seorang yang memanfaatkan kekayaannya dengan baik akan terlahir di alam-alam yang baik ya. Tapi selain itu ya masih banyak sih ya, masih banyak manfaat dari berdana. Ini buka dulu ya, berarti saya harus top share ini ya, top share yang tadi lagi ya. Nah, nah ini ya, ini terpaksa saya pakai bahasa Inggris lah, kayaknya soalnya tadi ada ya terjemahan bahasa Indonesia kayaknya nggak pas gitu ya. Atau Indonesia dulu deh nggak apa-apa. Cuma nanti yang terakhir yang ada nggak pas kayaknya. Nah,
Nah, ini Jenderal Siha, ya, Jenderal Siha ini murid Buddha juga bertanya kepada Sang Buddha, ya, apa manfaat berdana? Apa buah dari berdana yang langsung, ya, yang bisa dialamin sekarang juga, gitu, ya. Nah, Sang Buddha menjawab, ya, seorang donatur, ya, seorang yang dermawan disukai dan disenangi banyak orang, ya kan? Kemudian orang-orang baik, Sapurisa akan mendatangi seorang donatur, ya. Dia hanya bergaul dengan orang-orang yang baik juga, artinya, ya, dia memperoleh reputasi yang baik, gitu. Seorang dermawan, seorang yang suka memberi, gitu kan, ya. Kemudian kumpulan apapun yang didatangi oleh seorang donatur, ya, dermawan, ya, apakah khatia, brahmana, perumah tangga atau petapa, ya, akan datang dengan percaya diri dan tenang, ya, tidak, artinya dia bisa masuk ke kalangan yang baik dengan baik juga, dengan tenang, dengan percaya diri. Misalnya kalau seorang pencuri berkumpul dengan kaum rohaniwan, ya pasti batinnya gelisah kan, istilahnya gitulah, ya. Nah, kemudian dengan hancurnya jasmani setelah kematian, seorang dermawan terlahir di alam tujuan yang baik, di alam surga. Nah, ini berhubungan dengan kehidupan di masa depan, ya. Jadi seorang yang berdana memiliki manfaat, disukai dan disenangi, ya kan? Juga akan didatangi oleh orang-orang yang baik, bergaul dengan orang-orang yang baik, ya kan? Reputasinya juga bagus. Kemudian dia bisa percaya diri dan tenang. Dan setelah meninggal, dia akan terlahir di alam-alam yang baik, gitu, ya. Nah, ini tentu saja merujuk ke, ya, masih Sotapana sampai Anagami lah, kalau kita mau hubungkan dengan Arya. Tapi kalau dihubungkan dengan Putujana, ya masih bisa juga, kan, gitu kan, nggak terlalu jauh, ya. Nah, ini yang nggak ada hubungannya dengan Sapurisa, teman. Ini terjemahannya kayaknya kurang pas, ya. Bante, aku tidak mempercayai Sang Bagawa karena keyakinan sehubungan dengan 4 buah dari memberi yang terlihat secara langsung. Nah, ini kayaknya nggak pas ini. Masa sih di Jenderal Siha, aku tidak mempercayai Sang Bagawa karena keyakinan sehubungan dengan 4 buah dari membeli yang terlihat langsung. Aku mengetahuinya juga, gitu, ya. Ini nggak pas ini, ya. Karena aku sendiri adalah seorang penyumbang, ya, seorang donatur, seorang dermawan. Saya juga mengalami disukai banyak orang, reputasinya juga baik, didatangi orang baik, gitulah istilahnya, ya. Saya juga percaya diri dan tenang. Nah, aku tidak mempercayai Sang Bagawa karena keyakinan sehubungan dengan 4 buah dari yang terlihat secara langsung ini. Maksudnya bukan ini, ya, bukan dia tidak yakin sama Sang Bagawa. Nanti kita lihat Inggris dan Palinya lah, lebih tepat, ya. Tapi ketika Sang Bagawa memberitahukan kepadaku, Iha dengan hantunya jasmani setelah kematian, seorang dermawan terlahir di alam tujuan yang baik. Nah, aku tidak mengetahui ini, dan di sini aku menuruti Sang Buddha karena keyakinan. Nah, ini mungkin udah lebih jelas, ya. Artinya si Siha ini melihat manfaat dari berdana, dia tahu karena dia juga mengalami, gitu. Tapi kehidupan selanjutnya kan dia belum tahu, gitu kan. Jadi dia berdasarkan keyakinan kepada Sang Buddha, dia tahu ini, itu kira-kira maksudnya, ya. Bukan berarti dia tidak yakin sama Sang Buddha. Ini kan kurang pas ini, ya. Coba kita lihat di Palinya, ya. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini Inggrisnya lebih cocok lah. When it comes to these 4 fruits of giving, ya, ketika sampai pada 4 buah dari berdana ini, that are apparent in the present life, yang nyata di kehidupan ini, saya tidak harus, I don't have to rely on faith, ya. Saya tidak harus
berdasarkan keyakinan kepada Buddha. Karena saya sendiri juga tahu, ya. Ya. Jadi kalau ini lebih jelas lagi. Yang imani ya hal-hal ini Bante ya, maksudnya apa yang Bhagawata katakan ya sehubungan dengan buah-buah dari berdana. Ahang etha Bhagavato sadaya gacami. Saya tidak harus dengan keyakinan kepada Sang Bhagawa ya untuk mengetahui ini gitu loh. Ahang jeta petani ajanami, saya juga tahu gitu ya. Jadi maksudnya saya juga mengalami hal ini bukan karena cuma diberitahu oleh Sang Bhagawa saya jadi yakin. Saya juga sendiri sudah mengalami gitu loh. Bukan saya tidak yakin, bukan maksudnya ya. Beda kan ya. Saya mengetahui sendiri hal ini ya kan, tidak harus diberitahu oleh Sang Bhagawa jadi yakin. Nggak usah, saya juga mengalami gitu maksudnya. Ya kan? Nah, tapi ya kan? Ketika Sang Bhagawa mengatakan demikian ewang aha gitu ya. Pemberi seorang pemberi setelah meninggal ya terlahir sugating sagang lokang terlahir di alam surga. Saya tidak tahu ini, saya nggak tahu kalau seorang dermawan akan terlahir di alam surga. Nah, inilah saya dengan keyakinan ya kepada Sang Bhagawa saya tahu ini gitu loh. Setelah tahu ini dari Sang Bhagawa saya yakin gitu maksudnya. Ya. Nah, gitu. Jadi ya nggak ada hubungan sih dengan topik tadi ya, cuman maksudnya manfaat berdana selain di kehidupan ini ya antara lain mendapat reputasi yang baik ya, mendapat ketenangan ya kan, bergaul dengan orang-orang yang baik, didekati orang yang baik, setelah meninggal juga akan terlahir di alam-alam yang baik. Nah, gitu aja sih ya. Jadi cukup. Kalau ada tambahan, ada pertanyaan silakan. Lause izin tanya Lause. Oh iya. Lause tadi itu yang Pak Tama Aputaka ya. Nah, Ya. itu biasanya begitu dia digabung, A-nya itu jadi bacanya itu tinggal A-nya hilang satu atau itu ya? Ya, biasanya. Jadi A, A pendek sama A panjang digabung jadi A panjang juga. Dua A pendek digabung jadi satu A panjang juga gitu. Soalnya kayak di Parita kan ada Dewa plus Anumodana. Nah, Ah, itu di buku Parita yang baru ada yang cuma tulis Dewa Mu. ya, Nah, itu betul. bacanya jadi Dipanjangin Dewa Numodana gitu. oh, Dewa Numodana, Numo oh panjang juga. Dewa Numodana gitu. oke oke. Ya. A A pendek gabung A panjang jadi satu ya A panjang juga. A panjang sama A panjang nggak ada. A panjang sama A panjang nggak ada ya. Itu ada aturannya di itu sandi ya, sandi. Sandi. Ya, gitu. Gitu. A pendek gabung A pendek jadi A panjang juga gitu. Ya. Jadi waktu baca itu berarti dengan baca agak panjang gitu. Jadi Ya, bukan bacanya agak bukan panjang. bukan jadi pecah jadi dua ya Dewa Anumodana. Bukan, ya boleh dibaca double apa terpisah ya boleh juga. Tapi kadang-kadang kan kalau syair kan dia harus mengikuti Ya. aturan ya kan. Aturan apa istilahnya itu Ya. rima ya. Jadi ya kadang-kadang dia gabung, Jumlah. kadang-kadang dia pisah untuk mengikuti jumlah suku katanya yang pas gitu. Oke. Ya, thank you, thank you. Ya. Sama satu lagi langsung. Tadi itu kan kan ada ditulis tuh maksudnya dengan kekayaan untuk kebahagiaan diri sendiri habis Hmm. itu ya ayah dan ibu istri anak. Nah
itu di Suta itu ada rujukan urutan nggak prioritasnya gitu ininya? Hmm, ya maksudnya prioritas secara apa ya? Prioritas kalau misalnya ketemu ini dan ini mana yang kita pentingkan dulu Betul, ya betul, betul. nggak ada ditulis itu. Tapi penulisan yang tadi ya, ya itu ya urutannya demikian gitu. Tapi kayaknya ya cocok juga, ya kan? Ditulisnya ya urutannya demikian, gitu. Ya, mana tadi ya? Ah iya iya. Kalau ditulisnya di Suta ya pertama dirinya dulu, baru orang tuanya, baru istri anaknya, Ya. baru pekerjanya, baru teman-temannya. Tapi ya ini masuk akal juga sih kalau mau diurut secara prioritas gitu, ya. Ya ini masuk akal juga, tapi nggak ada keterangan di komentar pun nggak disebutkan ini lebih penting dari ini lebih penting dari ini, enggak lah, nggak ada sih ya. Mungkin situasional kalau pada saat harus menyokong ibu dan ayah ya ibu dan ayah gitu ya. Tapi kalau apa ketemu nggak ada, misalnya pada kesempatannya yang bisa disokong cuman pekerjanya ya pekerjanya gitu ya. Nggak harus dipilih ya, nggak harus Oke. dipilih gitu. Ya. Mana yang lebih penting ya enggak juga. Oh, Hmm. ya, thank you, thank you. Mas Nutris mau nanya, tadi kan dikatakan yang udah sotapana, sotodarami, anagami itu dengan eh, tentang berkaitan dengan harta ini, apakah masih gitu loh? Sedangkan kalau misalnya udah masuk harus mungkin udah memahami ya bahwa eh, sifat harta itu hanya sementara seperti itu. Butuh mah mungkin masih butuh, mungkin tingkat ke ininya apa gimana ya beda. Mungkin udah nggak ada keserakahan di situ kali ya, atau memang ada tingkat bedanya, beda dari ininya, tingkatannya. Tadi kan maksud saya ini Sapurisa ini apakah hanya khusus merujuk kepada misalnya arahat? Betul ya, ada itu di Suta juga yang disebutkan Sapurisa atau orang sejati, orang baik itu arahat disebut orang sejati. Tapi kalau kita lihat di Suta ini kan, wah arahat masa menikmati kekayaan kan nggak mungkin kan gitu kan. Nah, berarti di Suta ini juga Sapurisa merujuk bisa juga ya orang-orang baik yang masih putu jana ya bisa juga gitu ya. Sotapana ya mungkin masuk juga bisa ya. Sotapana ya masih bisa menikmati ya kan, menikmati keduniawian bisa gitu. Tapi arahnya kan ke nibana kan gitu ya. Nah, masih disebut Sapurisa juga gitu. Maksud saya seperti itu. Nah, tadi pertanyaannya gimana filosofinya? Maksudnya? Ya, maksudnya dari masih terikat dengan kekayaan itu apa masih ini apa beda-beda ini kadarnya gitu loh Oh, iya ya. terhadap kekayaan itu. Ya. Ini makanya jangan salah. Ini jangan dipikir Sang Buddha menyetujui lah ya terikat dengan kekayaan, bukan justru ya. Kekayaan itu harus dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Kan pertama jangan kayak orang kaya yang baru meninggal tadi ya kan, dia punya banyak kekayaan 100.000 keping emas ya atau 8 juta lak tadi ya itu ya dikonversikan misalnya. Dia sendiri makan makanan bubur asam gitu ya, makanan rendahan, pakainya pakaian kasar ya kan. Dia sendiri tidak bisa menikmatinya, juga dia tidak memanfaatkannya dengan baik, tidak untuk menyokong putranya, keluarganya, putranya aja nggak ada gitu ya, nggak ada yang diwarisin gitu ya. Berarti kemungkinan juga nggak ada istri gitu kan. Juga tidak berdana, tidak dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Jadi ajaran Buddha tidak melulu hanya mengarahkan ke maksudnya ke nibbana. Betul, tujuan terakhir nibbana, tapi ada bagian-bagian juga yang mengajarkan kita kebahagiaan duniawi juga ya, yang
tentu saja akan menyokong ke arah ke nibbana juga gitu. Ya. Jadi di sisi duniawinya bahagia nanti, tapi dengan kebahagiaan duniawinya mengarah kepada yang adi duniawi juga gitu. Ya ibaratnya ginilah, misalnya orang yang terlahir di keluarga yang tidak baik, misalnya, ya kan, tentu saja akibat perbuatan-perbuatan lampaunya yang tidak baik. Nah, karena terlahir di keluarga yang tidak baik, mungkin secara kebutuhan pokoknya aja nggak terpenuhi. Bagaimana dia mau melaksanakan sila? Bagaimana dia mau melaksanakan jangan sila? Dana aja susah gitu kan. Nah, apalagi melaksanakan bawana. Nah, ya tapi orang yang terlahir di misalnya karena jasa kebajikan lampaunya, kemudian terlahir di keluarga yang baik misalnya, ya kan? Cukuplah ya berkecukupan ya, dia bisa berdana, dia bisa sila, dia bisa bawana gitu, ya kan? Jadi minimal secara duniawinya tercukupi. Nah, nanti non duniawinya ya berlanjut gitulah. Adi duniawinya berlanjut. Maksudnya gitu. Jadi memanfaatkan kekayaan itu dengan baik ya tujuannya supaya nantinya tidak terlahir misalnya di alam yang menderita. Bagaimana bisa ketemu dhamma, bagaimana bisa melaksanakan dana sila bawana gitu. Ya. Berarti kalau kayak contoh yang tadi yang orang kaya tapi hidupnya Iya. miskin gitu ya. Sulit banget gitu lah. Berarti kan sebenarnya kalau dilihat sebenarnya karma perbuatan lampaunya itu bagus, tapi Iya. dia bisa punya harta kan banyak. Hmm. Tapi gimana kok bisa istilahnya kaya tapi boleh dibilang kaya tapi miskin ya, nggak bisa menikmati kan kekayaan. Iya. Itu apa berupa satu kayak karma perbuatannya juga merupakan karma lampau atau memang karma baru yang dia perbuat kayak gitu? Iya, tidak memanfaatkan dengan baik lah ya, atau otomatis maksudnya dia punya kesempatan melaksanakan karma baik, menjalankan karma yang baik, tapi nggak dimanfaatkan gitu loh, ya. Bukan, ya mungkin juga melekat, bisa juga ya, mungkin juga pikir ya, melekat pada hartanya seperti kita. Karena ketidaktahuan juga bisa jadi faktor. Nah, itu ketidaktahuan. Nah, kalau misalnya gitu oke lah ya, buat yang karena ketidaktahuan ya seperti itu. Nah, buat kalau kita yang udah tahu nih ya kan, apalagi kita yang udah belajar ajarannya, terutama ajaran Buddhis gitu ya, dan mengumpulkan kekayaan dengan cara yang tidak benar itu kayak gimana? Nah, itu beda lagi ya kan, beda lagi. Beda konteks lagi ya. Beda konteks lagi. Jadi mengumpulkan kekayaan dengan cara yang mungkin boleh dibilang kalau umum lihat kan salah gitu. Ya, tapi betul. Mungkin ada niatan mungkin itu kan maksudnya udah tahu gitu loh ajaran kita tuh seperti apa gitu loh. Tapi melakukan hal demikian itu bagaimana gitu? Kok bisa gitu? Yang enggak ini. Kok bisanya ya mesti tanya dia sendiri gitu ya. Tanya yang melakukan gitu. Ya padahal kan ya kita tahu ya bahwa melakukan hal demikian karena perbuatan akibat nanti gitu kayak gimana. Ya. Tapi yang pasti ya itu tidak memahami dengan benar lah ya, tidak memahami dengan benar apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Apa bukan tidak memahami secara benar, mungkin karena membenarkan diri gitu bisa juga kayak. Enggak lah. Kalau maksudnya memahami secara benar kan seperti menembus lah gitu ya, seperti menembus atau misalnya nih orang yang Sotapanna gitu katakan melihat nibbana ya, dia sudah arah tujuannya itu sudah pasti ke nibbana gitu ya. Mau terlahir dimanapun dia akan mengarahkan ke dirinya ke nibbana. Diajak ke yang lain-lain dia udah nggak mau gitu loh ya. Dia udah melihat istilahnya. Nah itu ya. Jadi orang yang misalnya ya Sotapanna itu ya, ini analoginya orang yang misalnya mendapatkan ajaran Buddha ya, tapi tidak
melihat tujuannya, nah tidak melihat, cuma mendapat sih mendapat tadi melihat, oh inilah yang terbaik gitu loh, enggak, tapi melihatnya duniawi ini, kekayaan ini yang terbaik, jadi arahnya malah melenceng gitu, yang dilihat bukan tujuan sebenarnya yang diajarkan, tapi yang dilihat malah arah yang sebaliknya. Nah, ya kan? Kita mau jalan kan mesti melihat ke depan, nggak ada orang jalan ke depan lihatnya ke belakang kan nggak bisa gitu kan. Nah ini yang dilihatnya ke depannya bukan yang di titik yang itu, tapi di titik yang sebaliknya. Ya arahnya pasti ke sana lah gitu ya. Jadi ibarat Sotapanna, dia melihat Nibbana, dia melihat ke depan, depan itu Nibbana. Saya nggak mau ke kiri ke kanan lagi ya. Tujuan saya ke situ katanya gitu kan. Nah ini. Tapi sebaliknya orang yang melihat kekayaan duniawi yang tertinggi, ya arahnya jalannya ke situ. Mau caranya apapun, mau diajak ke Nibbana pun ya nggak bisa. Ya dia pasti arah jalannya sesuai yang dilihatnya gitu aja sih ya. Saya kira itu. Jadi bisa kok bisa ya itu karena tujuannya yang dilihat ya itu. Ya. Ya. Berarti ini orang spiritualis tapi mengarahnya ke harta gitu. Kan ada yang ini ya, orang Nggak kadang bisa disebut spiritualis kalau spiritual apa kan orang yang kan dia melaksanakan. maksudnya dia bergerak di bidang spiritual kan. Oh, itu mah profesi doang. Ya. Nah. Kan status juga kan seorang yang istilahnya ya statusnya itu kan menandakan dia itu seorang pengajar gitu loh. Kita nggak bisa gitu. Nggak Di bisa ya. zaman Buddha ya, itu biku yang paling banyak melakukan pelanggaran. Aduh, saya lupa namanya. Beliau ini kalau bicara dhamma itu luar biasa loh. Bisa orang jadi tidak yakin menjadi yakin. Nah, ya kan. Tapi beliau ini juga paling banyak melakukan pelanggaran. Aduh, saya lupa namanya. Sorry. Kadang-kadang mulai. Ya, jadi kalau beliau ini bicara dhamma, seperti pernah kisah ya, apa ya yang memegang tubuh wanita gitu ya. Nah, kemudian beliau ini bisa meyakinkan seorang wanita ya kan sampai benar-benar yakin terhadap ajaran Buddha gitu. Tapi menyeleweng juga artinya begini, suatu saat nggak tahu kenapa dia bilang kalau Anda mau benar-benar menunjukkan keyakinan ya kan Anda harus ya istilahnya tidurlah dengan saya gitu. Begitu bisa. Benar-benar si wanita ya karena ya saking yakinnya sama si biku dia ya telanjang. Tapi begitu telanjang si biku udah diusir lagi wanitanya gitu loh. Nah ini termasuk pelanggaran gitu kan. Nah itu bahkan di zaman Buddha orang yang sangat-sangat lihai berbicara dhamma ya tapi kelakuannya ya seperti itu. Ada juga yang seperti itu. Jadi ya jamak lah ya nggak heran lah gitulah. Banyak lah ya kan. Padahal punya bakat bagus ya, pintar. Iya, banyak ya di Keluarga itu Inaya. Beliau ini sangat jago membabarkan damai, jago banget gitu. Jadi orang nggak yakin bisa jadi yakin gitu. Tapi ya prakteknya begitu. Masa suruh wanita telanjang itu kan lucu juga. Itu berarti nanti kalau kayak gitu jatuh ke alam ini dong, jadi peta biku dong. Bisa jadi, ya nggak tahu ya, nggak ada kisah kelanjutannya gitu. Iya, menarik sekali. Makasih kalau maksudnya. Iya. Ada lupa namanya saya kadang-kadang ngeblank. Ntar nanti kalau ketemu. Ini baru dengar loh asli biku. Ini ceritanya baru. Ada. Ya. Makanya kalau Winaya itu dibaca-baca seru itu. Lucu, kadang-kadang kisah-kisahnya lucu-lucu. Ya memang kalau dilihat sayang sekali ya kayak misalnya kejadian-kejadian biku-biku lepas jubah kayak gitu banyak Ya, tapi ya kasus. kalau kita tahu di zaman Buddha aja udah ada begitu ya nggak heran lah gitu sih. Kalau buat saya baru tuh aneh. Enggak lah, biasa aja sih lah. Bahkan yang lebih parah ada gitu kan. Iya ternyata ada yang lebih parah. Baru tahu ini ada yang kayak begitu. Ada, ya.
Makasih Kak Sutris. Silakan yang lain yang mau bertanya. Oke, sambil tunggu yang lain ya. Saya tanya satu lagi langsung. Langsung bisa buka lagi tadi yang AN3 yang 534. Yang 534. 534 ya. Yang poin 5. Poin 5. Yang pertama kan yang disayangi banyak orang. Kalau ya. kalau terjemahnya dengan hancurnya jasmani setelah kematian. Oh ya ini ya. Dayaku Danapati Kayasa beda, hancurnya jasmani. Ya kan? Nah, terus kenapa? Nah, maksudnya kenapa banyak banget di Sutta itu mesti tulis dengan hancurnya jasmani setelah kematian. Baru dia telah di alam surga. Ya, jadi terurai Kayasa beda, jasmani terurai. Ya kan? Parang marana, ya kan? Lebih lanjut lebih lanjut setelah kematian. Gitu. Ya, ini stock phrase istilahnya. Stock phrase itu apa ya? Stock phrase ya satu istilah lah gitu ya. Stock phrase apa ya? Bahasa Indonesia apa ya? Stock phrase Google Translate. Stock phrase. Frasa umum. Nah, satu frasa lah, satu istilah istilah umum lah gitu. Ya, satu misalnya orang bilang pompa air Sanyo. Nah, Sanyo bilangnya. Sanyo kan merek kan, bukan cuma pompa kan, tapi ya stock price-nya ya itu istilah umum untuk pompa air gitu loh. Ya, atau orang bilang misalnya kambing hitam. Kambing hitam kan korban korban fitnah misalnya kan. Kan bukan orangnya jadi kambing hitam kan, bukan. Kambing yang hitam bukan gitu kan. Tapi itu satu istilah untuk orang yang jadi korban lah gitu. Nah, ini stock price gitu. Kayasa beda jasmani terulai parang marana ya kan. Setelah kematian, lebih lanjut setelah kematian sugating surga, sagang juga surga, loka alam, papajati terlahir kembali di alam surgawi, alam bahagia setelah kematian, setelah jasmaninya terurai. Nah, ini stock phrase gitu. Jadi satu istilah yang umum gitu ya. Nggak ada hal-hal khusus sih gitu ya. Tapi ya memang ya kalau mati ya jasmaninya terurai gitu ya. Setelah kematian mungkin ya kalau abidama ya setelah aliran kesadarannya itu di titik terakhir gitu kan, pindah parang marana gitu ya. Setelah kematian. Nah, dengan katanya terurai itu jadi kayak seperti ini perlu 40 hari atau sekian puluh hari baru naik ke surga. Enggak juga sih, enggak juga. Ya kalau saya sekarang kan pakai formalin gitu ya. Jadi enggak terurai gitu ya. Nah, tapi ya kalau di zaman Buddha kan jasmani ya mayat itu ya ada yang cuma ditaruh aja ya kan sampai busuk, ada yang dimakanin binatang-binatang gitu ya. Nah, ya mungkin karena merujuk ke situ juga bisa jadi ya kan melihat perubahan-perubahan jasmani itu, mayat itu ya. Sampai mengembang, sampai muncul nanah, sampai biru ya kan, sampai terurai gitu. Ya. Ya. Jadi nggak ada hal khusus lah di sini, cuma satu istilah ya, istilah umum. Thank you. Ya. Namo Buddhaya, Ko Susen. Ya, Ko Sutrisno. Ko Susen juga nggak apa-apa. Ya, Lause Sutisno, mau tanya ini Lause. MN71 di MN71 Tewija apa gitu kan? Tewija. Itu dikatakan ada
dikatakan di sutta itu ada makhluk yang mengikuti ajiwaka tidak bisa mencapai tidak bisa teraih di alam surga. Sedangkan kita kan logikanya kan kalau misalnya orang meninggal dan berbuat baik, berdana, berbuat sila kan terakhir di alam surga. Kenapa bisa begitu ya? Susisno. Di mana ya? Di MN71. MN71. Oh, oke. Dikatakan tidak terlahir di alam surga. Iya. Saya share ke apa? Boleh share aja. Nah, bisa nggak dibikin? Bisa share. Pasan. Ini maksudnya. Mungkin pakai. Ini ada ininya sih ya. Ada palinya jadi lebih jelas ya nanti ya. Di sini bukan pertanyaannya ini. Saudara Gotama ya, apakah ada orang biasa ya yang tanpa melepaskan belenggu dari kehidupan awamnya membuat akhir penderitaan ketika jasmaninya terurai gitu. Apakah ada orang biasa ya kan umat awam ya membuat tanpa melepas belenggu dari kehidupan biasanya, kehidupan awamnya ketika membuat akhir dari penderitaan ketika jasmaninya terurai. Gitu ya maksudnya ya? Iya. Tidak ada waca kata Buddha kan, gitu kan ya. Tapi apakah ada yang tanpa melepas belenggu dari kehidupan awamnya pergi ke surga? Nah, ditahu oleh Sang Buddha banyak, gitu, ya kan? Betul nggak? Ini pertanyaannya ini. Yang di bawah lagi yang ajiwaka. Ajiwaka. Saudara Gotama, apakah ada penganut itu murid-murid Ajiwaka lah ya, petapa Ajiwaka yang membuat akhir dari penderitaan ketika jasmaninya terurai, ketika meninggal? Tidak ada. Mengakhiri dukanya ketika meninggal ada nggak? Tidak ada, jawab Sang Buddha. Nah, ini kan tidak ada. Tidak ada yang mengakhiri penderitaan. Ini nggak pertanyaannya? Tapi apakah ada para petapa Ajiwaka yang pergi ke surga ketika meninggal? Oh, waca, kata Sang Buddha ya. Saya mengingat 91 kehidupan kapa yang lampau. Tidak ada Nabi Janani. Aku tidak melihat, aku tidak mengetahui ada petapa Ajiwaka, dari petapa Ajiwaka ya, kalangannya yang pergi ke surga kecuali satu. Dan dia pun mengajar kamawadi kiryawadi, ya, dia mengajarkan kama dan perbuatan gitu. Ya, dia punya, karena dia ke surga, kenapa? Karena dia punya pandangan benar. Selain itu yang tidak punya pandangan benar ya tidak ada yang pergi ke surga gitu, terlahir di surga. Dilanjutkan lagi, tidak ada dari kaum-kaum yang punya pandangan salah yang pergi ke surga gitu. Nah, jadi pertanyaannya apa? Kalau saya lihat di bahasa Indonesianya kayaknya Ajiwaka tidak ada, penganut Ajiwaka tidak ada satupun yang ke alam surga. Ini kan ada tesnya, kecuali satu ini. Kecuali apa kan? Ada mengetahui Anyatra Ekena ada satu, kecuali satu aja. Tapi dia pun mengajarkan, karena dia mengajarkan kamawadi kiryawadi, mengajarkan kama dan perbuatan gitu. Jadi dia walaupun dia punya murid, dia punya guru misalnya Jiwaka pandangan salah, tapi dia sendiri punya pandangan benar gitu loh. Karena dia
mengajarkan kama dan kiriya, kamawadi, kiriyawadi. Gitu. Nah, emang bahasa Indonesia gimana? Sebentar saya coba ya. Iya, iya. Ini ada sih ditulisnya dengan satu pengecualian. Kecuali satu gitu. Satu itu pun dia menganut doktrin efektivitas perbuatan bermoral dan tindakan. Ya oke lah gitu. Ada sih kecuali satu gitu ya. Anyatra ekena. Jadi maksudnya kalau punya pandangan salah, jangankan mengakhiri duka, bahkan terlahir di surga aja nggak bisa, gitu loh. Ya kan? Tapi kalau ada salah satu aja yang pandangan apa dia menganut pandangan benar, ya dia akan terlahir di surga, gitu. Nggak bisa buka Sutisno. Jadi kok gini, misalnya nggak bisa. Misalnya gini, saya anggap di zaman Sang Buddha itu kan ada dewa yang menghormat kepada Buddha. Ada dewa yang tidak ada. Ada dewa hanya bersikap netral kepada Buddha. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa terlahir di alam surga? Kalau misalnya, apakah maksudnya hanya masalah di pandangannya aja? Iya, jadi maksudnya kenapa terlahir di dalam surga ya mereka memang sudah terlahir gitu, ya kan? Dewa yang misalnya tidak menghormat Buddha ya berarti dia kan udah jadi dewa gitu kan. Kalau jadi dewa kan enggak, kan tadi ada itu ya, dia berdana aja, berdana dengan baik gitu ya. Dia bisa terlahir di alam surga gitu ya. Tapi kalau dia punya pandangan salah, ya dia tidak akan terlahir di alam surga gitu walaupun dia berdana kan gitu ya. Oke, khusus thank you ya. Gitu ya. Jadi ya dia kalau punya pandangan salah ya tidak akan terlahir walaupun dia berdana melaksanakan sila. Ini kaum petapa ya ini juga kaum yang kaum ya petapa juga ya penapa yang melaksanakan sila juga gitu ya. Tapi mereka tidak punya pandangan salah itu kama tidak ada hasil dari perbuatan gitu. Dia kan gitu ya, tidak ada hasil dari perbuatan karena punya pandangan salah gitu ya. Mereka melaksanakan petapaan ya nggak terlahir di alam surga jadinya gitu. Karena pandangan salahnya sendiri. Ya kira-kira seperti itulah. Ya, oke. Lagi? Pastor Trisno mau tanya dikit, cuma agak keluar topik nggak apa-apa ya. Tapi berhubungan tadi dengan pandangan salah. Nah, kemarin kita sempat bahas nih masih pada ini ya tentang Dewa Mara. Dia kan kita tahu ya bahwa konteks Mara itu pasti negatif. Tapi kenapa dia bisa lahir di tingkat alam dewa yang boleh dibilang tinggi di bawah satu tingkat di bawah alam Brahma yang gitu ya di apa sih tingkat alam Wasawati gitu ya. Ya. Nah itu. Padahal kalau dibilang kan lihat dari karakternya itu dia banyak memiliki pandangan salah gitu ya. Nah, gimana dia bisa kebajikan apa sih yang buat dia itu bisa sampai lahir di alam itu kayak begitu. Kemarin kita sempat bahas nih, kayak kan tentang Mara nih. Nah, apa ininya yang bisa membuat dia itu bisa di posisi itu. Tapi dengan sifatnya itu yang kita tahu bahwa itu negatif sekali. Iya, kalau Mara saya belum pernah baca ya, tapi
saya lupa di entah Mara atau Dewa Data ya, itu pernah ada di komentar sih, disinggung, pernah sekali di zaman udah Pusa kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah itu agak lupa, satu kalimat doang pendek. Beliau berdana sih gitu ya, pernah berdana dengan tulus lah gitu ya. Jadi menghasilkan kelahirannya di apa kelahiran selanjutnya baik gitu loh ya. Pernah sekali juga melaksanakan kebajikan, kalau saya tidak salah berdana sih gitu ya, cuma dari faktor dana aja gitu dengan keyakinan. Nah itu Dewa Data ya, tapi kalau Mara saya belum pernah baca juga sih gitu ya. Apa pernah ada ketemu referensinya di mana? Ya, justru Ada yang bahas nggak gitu referensinya di mana? kemarin cuma bahas itu sih, belum, nggak, justru juga nggak dapat referensinya apa sih, Iya. potensi-potensi apa yang buat dia itu bisa di sana dengan sifat negatifnya yang terkenal begitu. Ya, itu saya juga belum pernah baca. Tapi kalau Dewa Data ada di komentar ya, pernah ada sekali gitu ya. Berdana, kalau saya nggak salah Buddha Pusa, kalau saya nggak salah gitu ya. Nanti kalau ketemu lagi saya share lah gitu. Ya, tapi ya pastilah kalau logisnya ya bisa terlahir di alam dewa ya itu pasti hasil dari kebajikan ya, minimal dana sila, dana dan sila gitu. Itu udah pasti. Oh, itu udah pasti ya, dengan dana Iya, kebajikannya. iya, dana dan sila. Tapi kalau memang dia dengan dana silanya ini, tapi kenapa sifat negatifnya itu ini banget ya? Ya bisa aja kan, orang justru bahkan di alam dewa kan banyak kisah yang apa ya, seperti bidadari lah ya, bidadari yang begitu apa nyanyi-nyanyi ya, ada yang di apa memetik di atas pohon gitu ya, tiba-tiba jatuh ke alam neraka apa alam manusia gitu ya, bisa aja. Karena di alam dewa kan sifatnya cuma senang-senang di situ ya. Kebahagiaan apa indrawinya sangat tinggi di situ. Ya kan? Ya wajar-wajar aja sih gitu ya. Bahkan Asura ya, Asura Dewa tapi ya, Asura Dewa itu kisahnya dulu mereka kan sebenarnya penghuni Tawatingsa gitu loh. Ya, Asura Dewa itu. Tapi karena apa suka mabuk lah ya, suka mabuk. Nah, ketika Saka terlahir di sana ya apa ya, jadi kurang suka gitu ya, jadi kurang suka ya, dipancing kasih minuman yang memabukkan mereka terus ditendang gitu. Nah, berarti kan ada juga dewa yang suka mabuk kan gitu kan. Ditendang jatuh ke lautan jadinya. Padahal kan kalau dibilang kan tadi dijaga sila, tapi dia tadi suka mabuk gitu. Bisa Iya, akhirin. iya, jangankan dewa kita aja yang tiap hari mungkin baca Pancasila ya masih juga kan melanggar sila kan gitu ya. Sama aja kan gitu ya. Nah, ya, wajar lah, makanya ada juga kan tadi Sapurisa itu manusia sejati, orang suci minimal Sotapana lah istilahnya kan. Nah kalau Sotapana ya aman karena udah nggak mungkin melanggar sila yang berat gitu ya. Dari ucapan dan perbuatan udah nggak mungkin, dari pikiran mungkin bisa ya, dari pikiran mungkin bisa, tapi kalau berbuat karma buruk dari ucapan dan perbuatan udah nggak bisa. Nah makanya aman gitu, ya. Jadi selama kita masih putu jana ya resiko terlahir di apaya ya masih bisa, masih ada kemungkinan gitu. Dewa mau ya Brahma mungkin enggak lah ya, Brahma punya pandangan salah bisa Brahma, tapi melanggar sila kayaknya sulit juga ya, tapi punya pandangan salah bisa. Nah, Tapi kayak kalau dewa kalau kayak Brahma yang di asalnya Satambumi itu, apakah itu menunjukkan bahwa dia itu pandangan salah, sehingga kan yang batinnya itu nggak aktif ya? apanya batinnya nggak Batinnya ada. pasif ya. Nah, itu apa Nah, salah satu bentuk pandangan salah gitu. Tapi dia bisa di alam Brahma.
Iya, pandangan salah, betul. Ya, punya pandangan salah, betul. Karena dia punya pandangan duka ini dari batin gitu. Kalau nggak ada batin ya nggak ada duka gitu ya. Makanya dia menekan batin. Tapi dia bisa lahir itu masuk dalam alam Brahma itu berarti dia punya ininya jana ya. Iya, Ya. jana keempat itu. Oh, jadi pada saat dia ini jana keempat, dia ininya batinnya dia kayak dinonaktifkan atau memang ditekan gitu ya istilahnya lah, ditekan. Berarti kalau udah kayak gitu nggak mungkin dia maksudnya yang masuk ke alam Brahma ini itu berarti di luar pasti bukan kalau misalnya yang belajar lah maksudnya tahu ajaran Buddha kayak gitu nggak mungkin ya bisa masuk ke alam tersebut ya. Ya Maksudnya, kalau belajar ajaran Buddha ya nggak bakal mau ke alam situ, nggak bakal mau. Gitu. berarti yang di luar itu mungkin yang kayak para petapa-petapa yang kayak gitu yang bisa yang masuk ke Iya, sana. betul, Ya, betul. Asanya Sata sama Arupa Brahma ya memang ini sangat sedikit sekali ya. Ada sih disinggung di suta, di komentar ya, tapi sedikit sekali gitu. Apa prosesnya atau apanya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita hidup di negara Buddhis, biasanya ini ya bisa dijelaskan oleh biku-biku terpelajar bisa gitu ya. Karena ada kitab-kitab selain komentar resminya, ada lagi kitab-kitabnya mereka ada penjelasan gitu loh. Cuman sayangnya kita nggak dapat. Nah, itu doang sih. Tapi kalau tanya-tanya biku terpelajar ada jawabannya, mereka tahu gitu ya. Ada apa meditasi apa yang mengarahkan ke sana, hasilnya dari mana gitu. Ya. Kalau nggak salah di Milinda Panha juga ada dibahas, tapi ya sedikit sekali gitu ya. Jadi kalau kita yang belajarnya cuma dari teks-teks yang standar ya apa dikit sekali yang bisa didapat. Ya, tapi kalau biku-biku terpelajar misalnya dari Myanmar ditanya, mereka ada kitabnya lagi komentar dalam bahasa merekanya sendiri itu ada penjelasannya. Tuh, ya. Jadi kalau ketemu Bante-Bante yang dari luar, nah itu boleh ditanya gitu ya. Kok bisa begitu mereka gitu ya. soalnya menarik banget. Kalau kan kita tahu ya, kalau kita meditasi yang udah bisa, apalagi yang bisa mencapai jana, harusnya lebih bisa memahami. Tapi ini tidak semua seperti itu ya. Iya, betul. Jadi yang mencapai jana belum tentu belum tentu punya pandangan benar gitu. Nah, ini kayak Asita deh, Asita. Tahu nggak Asita? Ya, ya. Hah? Iya, ya. Asita atau Kanhasiri nama lainnya ya, yang apa apalah ya. Beliau ini kan gurunya Raja Sudodana sebenarnya gitu ya. Terus ketika Bodhisatta lahir, kan sering orang bilang dia mengetahui dirinya akan meninggal, terus menangis kan. Betul nggak? Gitu? Betul nggak? Dia menangis karena tahu dia akan meninggal, betul nggak? Gitu? Ya. Salah itu, bukan. Dia menangis karena dia tahu akan meninggal dan tidak sempat bertemu ajaran Buddha. Oh, berarti ada kepanjangannya, ada belakangnya lagi. Iya, itu ada di Sutta Nipata. Kalau kita baca, ia sedih karena tidak bisa bertemu dengan ajaran Buddha gitu. Bukan dia tahu dia akan meninggal, dia sedih. Salah. Ya, Gitu. sebenarnya kan dibatas sampai dia tahu dia akan meninggal gitu loh. Iya, salah. Bukan. Dia sedih karena dia tidak tahu dia tidak akan bertemu ajaran Buddha. Ya, karena waktunya udah selesai. Kalangkato udah habis gitu. Waktunya selesai dan tidak bisa bertemu ajaran Buddha. Nah, tapi beliau sendiri udah arupa jana, ya kan, terlahir di alam arupa gitu, nggak bisa belajar dhamma juga, gimana mau belajar dhamma di alam arupa gitu. Jadi artinya ya banyak petapa yang sudah mencapai jana tapi belum tentu punya pandangan benar
ya kan? Nah, apalagi kalau baca Brahma Jala Sutta ya banyak juga yang di alam Brahma pandangannya salah juga. Gitu. Nah, gitu. Iya, kayak yang di sebelah gitu. Ya. Iya, Ya, kayak Brahma sebelah. ya, ya. Mm. Selama ini kan bahwa dia merasa yang sebagai pencipta kan kayak gitu. Ah, ya, ya, yang Maha Brahma itu ya betul. Dia terlahir duluan, ya. Kemudian Iya, teman-temannya baru lahir, dia pikir dia pencipta, gitu. Nah, betul sih. Tapi kalau dalam kisahnya itu, yang dia kan turun lagi tuh, ya, terlahir lagi di alam manusia itu dan belajar ya, dan otomatis kan dia pasti dia bisa melihat kehidupannya sebenarnya dan dia bahwa dia itu seorang pencipta gitu. hmm. Itu kan kalau dari riwayat ininya dengan katanya pernah belajar ke India seperti itu. Itu Maksudnya yang di mana nih? Yang di Brahma Jala Sutta? bukan sih yang dicerita ini, kan kisah perjalanan hidupnya itu loh. Kan dia karena dia kan meditasi juga, dia belajar meditasi juga dan dia bisa mengingat kehidupan terakhirnya itu kan memang di alam Brahma itu Siapa? yang sebelah tetangga. Oh iya, ya. Terus Nah, nggak tahu saya. Terus gimana? nah itu. Nah, Ah. makanya ada ajaran begitu kalau misalnya nggak ada jalan lain kecuali malah dia kalau mau ada keselamatan gitu loh. Oh, maksudnya dia pernah terlahir di alam Brahma, jadi dengan gitu dia bisa jadi penyelamat gitu ya? Iya, maksudnya iya karena kan dia memang kan di ini kan dia Ah. turun kan Ah. terlahir kan jadi manusia. Nah, di Hmm. situ kan dia belajar belajar kan dia bisa mungkin dia bisa melihat kehidupan lampaunya terakhir gitu kan. Hmm. 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 Ada ininya sih kemarin sempat ada waktu itu sempat bahas-bahas juga sih Ah. udah 2 bulan lalu. Iya, iya. Ya bagus dong. Nah, terus? Ya, kayak begitulah. Iya, Ya itu maksudnya kan kalau udah kita bisa kayak menembus kehidupan lampau, oh pernah di alam Brahma, ya bagus gitu ya. cuma Tapi kan kalau dengan kehidupan lampaunya dia pernah jadi Brahma, maka dialah yang benar ya belum tentu. Kalau dia benar, kenapa jatuh ke alam manusia gitu? itu Brahma kan kayak lebih tinggi. Hah? merupakan salah satu pandangan salah kan. Nah, iya, ya Ya, itu. Ya. Nah, kan jadilah perlindungan bagi dirimu sendiri kan, pulau bagi dirimu sendiri kalau dia Sang Buddha ngajarin gitu ya, diri sendiri yang bisa gitu. Jadilah Dhamma sebagai pelindung, nah, jadilah Dhamma sebagai pulau bagi diri sendiri gitu. Bukan orang lain, bukan Brahma yang jatuh jadi manusia kan. Nah, balik lagi kan dia tahu dia ininya nanti dia tahu dia bakal ke alam Brahma lagi karena memang mungkin oh dia mencapai jana lagi kan karena dia punya artinya dia bisa. ya, ya maksudnya punya bakat lah istilahnya, dulu pernah ya, sekarang tinggal dilatih kembali ya lebih gampang gitu. Ya, makasih Pak Sutri. Itu aja sih. Tapi kalau Lanjut. dibilangnya dialah jadi penyelamat ya aneh juga sih ya. Ya, karena mungkin dia mengingat kehidupan terakhirnya itu sebagai Iya. Brahma pencipta gitu mungkin kayak Nah, gitu. kenapa jatuh? Kalau Maksudnya jatuh dari Brahma jatuh ke manusia berarti nggak selamat ya kan? Lebih bahagia di sana dong, gitu dong. tapi tapi kan dia menyatakan bahwa dia balik lagi dengan dia ini kan, Oh, kembali akan lagi ke balik lagi gitu ya. ini. Terus kita diajak gitu ya ke sana. Ya, Gitu. kita diajak. Oh, ya sepanjang tidak menyesatkan ya nggak apa-apa. Ya. Ya, memang baik sih ya, tetap aja tapi ada itulah kalian kan pandangan salah yang susah kita lihat ya. Ya. Apalagi kalau yang halus gitu ya. Tapi itu agak ini. Apalagi di situ kan
kelihatan, maksudnya ya salah satunya memang kalau keakuan itu kan memang udah masuk pandangan salah ya, kalau keakuan ya adanya aku ya Iya. bisa. Makanya umat Buddha ya mestinya banyak-banyak baca lah, banyak baca suta, banyak dengar ceramah gitu ya. Jadi nggak gampang dikibulin gitu. Ya. Lause. Bukannya makin tinggi dari 31 alam kehidupan, makin tinggi alam kehidupan itu bukannya makin baik ya? Di luar 4 yang bawah itu ya. Makin tinggi ya makin bahagia gitu loh. Makin tinggi ya makin bahagia. Maksudnya gini, misalnya kalau di alam apaya kan kita mengalami penderitaan jasmani dan batin lah ya, itu udah pasti. Ya kan? Kalau di alam manusia ya ada kebahagiaan, ada penderitaan, tapi kan di ombang-ambing gitu, di ombang-ambing kan. Potensi jatuhnya ya besar. Di alam surga ya mungkin kenikmatan jasmaninya lebih tinggi ya, kenikmatan indrawi lebih tinggi, tapi di ombang-ambingnya juga tinggi gitu kan. Nah, tapi kalau karena masih ada indrawi kan gitu ya. Tapi sederhana aja ya di alam Brahma ya kan, karena tidak diombang-ambing oleh indrawinya lagi ya otomatis dia lebih bahagia karena nggak di apa bergejolak oleh indrawi lagi gitu loh ya, walaupun punya jasmani walaupun punya batin. Nah itu rupa Brahma. Kalau di apa di alam arupa ya secara jasmani dia udah nggak ada kan, jadi kemungkinan sakit, kemungkinan meninggal secara jasmani itu udah nggak ada gitu kan, tapi secara batin masih ada. Nah tapi juga nggak sampai diombang-ambing oleh indrawi lagi ya, ya logikanya makin tinggi makin bahagia gitu karena nggak di apa ya, nggak bergejolak, nggak diombang-ambing oleh indrawi ya kan, kenikmatan indrawi gitu ya, ataupun lahir tua sakit matinya gitu. Lahir tua sakit mati ya semakin panjang umurnya kan semakin bahagia kan istilahnya kan gitu kan. Nah, Sustisno, bagaimana dengan alam asura? Soalnya kan ya kalau dibilang waktu cerita Dewa Saka kan istrinya di sana kan cantik. iya, Ya, anaknya itu, anaknya Raja Asura kan, Wepaciti ya. Nah, maksudnya dengan dia telah dimakin tinggi, berarti kan sepertinya jadinya kalau dari dengar ceramah itu sepertinya makin sulit untuk mencapai pencerahan. Oh enggak, justru eh, kesempatan untuk mencapai pencerahan ya lebih tinggi lagi sebenarnya gitu ya. Cuman resikonya ya apa ya, bahasa sederhana resikonya ya tinggi juga gitu loh. Gini, misalnya orang yang terlahir di alam manusia ya kan, memang ketemu Dhamma ya kan, ketemu mungkin ada kesempatan ketemu Buddha langsung. Nah, tapi kalau kebutuhan pokoknya aja nggak tercukupi, gimana dia mau belajar Dhamma gitu kan? Gimana dia mau praktek? Nah, kalau di alam dewa kan nggak perlu memenuhi kebutuhan pokoknya lagi kan, nggak usah cari nafkah mati-matian, nggak usah kan. Nah, gampang lah dapatnya, tinggal belajarnya, cuman resikonya ya besar juga karena saking gampangnya hidup di sana ya resiko apa terbawa lah ya, terombang-ambingnya ya lebih besar juga gitu. Jadi kesempatan belajar dhamma, kalau mau praktek dhamma ya mau dibilang ya di alam dewa ya lebih bagus karena nggak usah habis waktu buat misalnya cari nafkah ya kan, apa berdana atau ya kalau mau praktek sila ya lebih gampang karena lingkungannya juga kan baik-baik semua gitu loh. Cuman biasanya karena saking senengnya ya kan tiap di apa di Tawatingsa kan ada alam Nandana kan, ya apa taman ya, taman Nandana itu biasa dewa-dewa paling seneng kumpul di situ. Taman Nandana itu di tengahnya ada pohon paricataka gitu kan.
Itu dewa-dewinya paling seneng kumpul di taman itu, nyanyi-nyanyi, ya kan, happy-happy, pesta-pesta di situ. Nah itu kehidupannya ya pesta-pesta tiap hari, lupa kan, lama-lama lupa dia Raja Dama gitu. Tapi kalau mau malah gampang, karena nggak usah cari nafkah, ya kan, nggak usah ngidupin anak istri misalnya, ya kan, gitu. Berarti kadang orang suka berkomentar, oh kalau di situ ya lebih gampang kayak lebih gampang jatuh. Itu kan berarti kan sebenarnya asumsi orang cuma berkomentar begitu Ya, kan belum tentu ya, juga kan belum sebenarnya. tentu, belum tentu. Justru Ya. kesempatan praktek dan belajar dhamma ya lebih besar sebenarnya, gitu, lebih besar. Cuman resikonya ya besar juga di situ, bukan nggak ada resiko, gitu. Ya kan? Ya, thank you Mas. Ya ini pendapat saya lah, itu ya. Tapi kalau ya, tapi komentar sih ya, ketika Sang Buddha memaparkan dhamma, itu yang tercerahkan lebih banyak manusia atau dewa? Nggak tahu juga. Lebih banyak dewa kan, gitu ya. Dewa-dewi dari berapa 10.000 alam semesta itu tercerahkan, itu lebih banyak dewa-dewi yang tercerahkan gitu. Ya, jutaan yang tercerahkan gitu. Manusia mana ada, zaman Sang Buddha yang tercerahkan jutaan, mana ada. Iya kan? Nah, gitu. Ya, berarti ya kesempatan praktek dhamma ya untuk tercerahkan ya lebih bagus di alam dewa sih sebenarnya. Gitu. Kalau gitu tadi yang siapa itu kenapa dia mesti nangis? Di Asita ya. Iya. Karena di alam arupa nggak ada suara, mana bisa mendengar dhamma gitu ya. Oh. Mau wipasana nama dan rupa nggak bisa, nggak ada rupanya, nggak ada jasmani kan gitu kan. Ya kan? Kecuali beliau sudah sotapana, misalnya udah sotapana di sini, ya, di sana tinggal lanjutin ya bisa gitu. Ya kan? Nah. Ya, thank you. Ya, kemarin saya baca-baca Sutta Nipata, kata orang kan Asita menangis karena mengetahui dirinya akan meninggal gitu ya. Waktunya udah selesai, waktu usianya udah habis. Bukan. Menangis sedih karena tidak bisa ketemu dengan ajaran Dhamma. Gitu. Makanya beliau push keponakannya. Nanti kalau sudah mendengar kata Buddha, orang sudah ada yang menyebut Buddha, cepat-cepat pergi ke Buddha untuk belajar gitu. Ya. Ada itu di Sutta Nipata.